Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel kami di Proyektor Kampus. Nah, kali ini kita akan dengan acara ngobrol bareng mahasiswa. Kali ini kita kedatangan siapa nih? Ya, sebetulnya kita tuh udah temenan nih dari SMA. Cuma karena kemarin ketemu terus ngobrol-ngobrol, wah ternyata kita match nih buat betul. sama-sama ngisi konten YouTube ya. Ya, ya, jadi perkenalkan, nama saya Febrian. Febrian siapa kira-kira? Febrian doang. biar UN-nya cepet. Biar UN-nya cepet. Kadang bulat-bulatnya gitu ya. Iya, butuh waktu kan kalau manja-manja. Mas Brian ini tadi kan sebenarnya kita satu sekolah SMA ya. Iya. Nah, satu SMA kan kita dipertemukan kembali, alhamdulillah masih dipertemukan lah. Masih dipertemukan. Nah, Mas Brian sendiri pas SMA nih, sekarang kuliah di mana nih? Ya, saya sekarang kuliah di UIN Jakarta. Sekarang udah semester akhir, lagi nyusun skripsi. Insya Allah. Kalau tahun sekarang lulus? Insya Allah. Kalau nggak bulan depannya lagi wisuda. Insya Allah. Amin. Semoga Amin. teman-teman doakan Mas Brian. Amin. Iya. Nah, oke, sebelum ini kan Mas Brian kan masuk UIN. Iya. Masuk UIN. Ya, terlepas dari masuk UIN kan pasti Mas Brian di SMA-nya kan mungkin sedikit lebih nilai atau segala rupanya kan pasti harus bisa masuk kan, nilainya pasti harus besar gitu kan, nilai segala rupanya gitu kan. Nah, bisa diceritakan dulu nih gimana caranya masuk universitas negeri gitu kan. Iya, jadi gini nih, jujur ini tanpa settingan, tanpa rekayasa ya. Betul. Tanpa adanya skenario, ini mengalir aja. Jadi diminum. Iya, siap. Sambil minum. Bukan endorse juga sih. Tadi sempat ditanya katanya, gimana sih kira-kira tips and triknya? Ya, betul. Biar bisa lolos ke universitas negeri gitu kan. Ya, jadi saya sendiri ini masuk ke UIN itu dari jalur SNPTN, sama-sama lulusan 2016. SNPTN itu siapa sih yang nggak pengen? Betul itu Saya iya, lolos SNPTN itu salah satu dari sekian banyak siswa, itu salah satu mimpinya itu waktu SMA lolos SNPTN. Masuk negeri gitu. Masuk negeri jalur undangan. Betul. Dimana biasanya teman-teman yang lain masih sibuk nyari daftar di kampus mana. Waktu itu alhamdulillah saya udah ngerasa aman gitu, aman banget bisa lolos di UIN Jakarta, dan itu merupakan kampus yang memang saya inginkan semenjak awal SMA. Berarti nggak ada kampus lain yang saat Mas Brian menentukan kampus itu memang itu keinginan kampusnya Mas Brian? Iya, sebenarnya sempat kepikiran, sempat mau di Unpad ataupun UNY, ambil daerah Jawa Tengah atau Jogja, UNES ataupun yang di daerah Jogja yang lain. Cuma karena mikirnya, yang pertama orang tua itu udah usaha di Jakarta, di wilayah Ciputat. Itu tidak jauh dari tempat kontrakan bapak saya usaha. Jadi kita bisa bareng kan di sana. Betul. Terus yang kedua, kakak-kakak saya juga kuliah di Jakarta. Jadi bukan pengen ikut track recordnya, tapi setidaknya gambaran di sana udah lebih ada. Tahu, iya benar, betul sekali. Kehidupannya. Terus kembali lagi kita masalah lolos SNPTN ya. Betul. Jadi kakak saya itu dua-duanya itu sama alumni SMA Duku Puntang juga. Dan dua-duanya itu ketika daftar ikut SNPTN itu lulus juga? Enggak lulus. Berarti Mas Brian sendiri berarti makanya anak terakhir itu harus lebih bisa memanfaatkan apa yang sudah kakaknya rasakan, dapatkan. Jadi kita bisa evaluasinya dari kakak. Jadi waktu itu saya lihat kakak saya itu lulus SNPTN, tahu sendirilah gimana perasaannya ketika teman-teman yang ada yang lulus sementara dia tidak gitu kan. Terus kakak saya cerita SNPTN itu apa sih, dijabarin itu detail banget. Terus gini loh celah-celahnya, katanya nilainya yang pertama nilainya itu nggak boleh turun, minimal rata-ratanya. Berarti Mas Brian dari semester ini naik terus tuh? Iya, jadi dari semester 1 pertama masuk sekolah itu emang udah nge-prepare tuh buat dapetin tiket SNPTN. Jadi kalau habis pembagian rapot semester 1 sampai 5 itu dicek dulu. Selalu memohon ke wali kelas
Bu, Pak, punten ya kalau ada nilai saya yang turun, kalau bisa ditulis pakai pensil dulu. Bisa diperbaiki gitu Iya, kan. setidaknya walaupun tidak remedial, udah lebih dari KKM, tapi kalau misalkan ada yang turun, jangan ditulis dulu. Saya pengen minta istilahnya minta apa? Dibantu gitu. Iya. Saya punya keinginan SNMPTN dan selama 5 semester itu alhamdulillah memang ada yang turun, tapi dari grafik nilai rata-rata per semester itu naik terus. naik terus. Yang paling saya ingat waktu itu saya dapat nilai rata-rata rapor itu 84,23, 84. tertinggi di angkatan saya, di angkatan 2016 itu. Manut Pak. Iya, jadi saya dari jurusan IPS masuk ke IPS juga itu tuh merupakan, tahu sendirilah, kita sempat ada mindset gitu, bahkan entah di guru-guru atau di lingkungan masyarakat ya, kalau anak IPS itu ya, jurusan yang istilahnya di bawah dari, Disampingkan, ya, iya, bukan. di samping dari Bukan jurusan menyampingkan, sebelah. karena saya IPA nih Mas. Iya, jadi sebelumnya ada mindset seperti itu, bandel-bandel lah, susah diatur. Nah, mungkin karena emang masuknya itu bukan atas dasar ketulusan hati. Betul. Kalau saya emang masuk IPS itu dari ketulusan Berarti hati. keinginan memang dari awal masuk IPS. Iya, buat prepare juga buat kuliah di manajemen gitu. Jadi udah Oh, ada berarti sekarang jurusannya ngambil manajemen. Iya, sekarang manajemen. Jadi emang udah di prepare tuh. Dari jangka pendek, menengah sama panjangnya. Alhamdulillah step by stepnya itu saya jalani dengan ya tulus, penuh dengan rasa cinta, rasa senang gitu kan. Kita kalau melaksanakan sesuatu dengan cinta, tulus, tanpa ada beban itu ya enjoy aja Betul, gitu. betul Mas, betul. Terus yang kedua, ketika udah prepare tuh, nilai udah aman, terus kita tinggal ngikutin sistemnya. Waktu itu saya didaftarin sama ya jajaran guru-guru BK gitu. Guru BK di sekolahnya ya. Iya, saya sempat konsul gitu, gimana Bu, saya pengen masuk ke. Jadi ketika saya udah tahu nilai rapot saya rata-rata dari semester 1 sekian, kemudian saya konsultasikan ke jajaran guru BK sekolah saya. Bu, bagaimana saya dengan nilai sekian ini, saya pengen daftar di UIN Jakarta jurusan manajemen. Terus guru BK mengkonfirmasi, oh ya udah coba aja nggak apa-apa, insya Allah gitu kan. Terus Karena usaha juga usaha juga nambah, ya nggak bakal ngianatin hasil ya kalau. iya, jadi makanya emang ya udah pokoknya Kak, saya punya keinginan ke situ, cobalah atas apa yang saya udah punya gitu kan. Nilai rapot yang istilahnya itu amunisi saya. Waktu itu saya daftar di UIN Jakarta, SNMPTN itu pilihan satunya jurusan manajemen, pilihan duanya ilmu ekonomi studi pembangunan, sama-sama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan alhamdulillah banget saya itu lulus di jurusan manajemen yang di pilihan pertama. Iya. Pokoknya alhamdulillah banget pokoknya. Alhamdulillah gitu. Jadi cita-cita yang selama 3 tahun ke belakang di hari itu tercapai kalau menurut saya sendiri, karena keinginan itu kuat banget pengen lolos ke situ. Perasaan saat Mas Brian ini diterima nih. Perasaan Mas Brian saat diterima dan diumumkan Mas Brian lulus gitu kan. Ya, waktu itu ketika saya buka website sebelum nunggu hasil keputusan resmi dari sekolah, saya udah buka duluan lewat website. Saya tuh gimana ya, sebenarnya agak nggak percaya, oh iya ini yang terbaik buat saya gitu. Saya dikasih yang terbaik dan ternyata keinginan saya itu ya mungkin yang terbaik juga buat Allah. Ya tentunya senang banget gitu ya, karena keinginan besar kita tercapai. Betul. Nah, orang tua Mas Brian sendiri gimana? Saat kaget nggak sih saat Mas Brian ternyata diterima di sana gitu? Nah, untuk orang tua saya sendiri, alhamdulillah banget, orang tua saya itu dalam hal apapun selagi niatnya baik itu selalu mensupport. Selalu mensupport. Oke. Yang pertama masalah masuk jurusan IPS, masuk milih jurusan manajemen. Orang tua saya itu jujur SD aja nggak lulus. Yang pertama ibu saya itu pas waktu kelas 5 itu berhenti sekolahnya. Bapak saya kelas 6 mau UN berhenti karena keadaan ekonomi lah. Lagi-lagi ekonomi, makanya iya, jadi manajemen ngambil manajemen juga salah satunya biar bisa manage segala rupanya gitu. Salah satunya mungkin dari situ. Orang tua saya itu nggak pernah nuntut, nggak pernah maksa saya harus ngambil jurusan apa, saya harus kemana gitu. Yang penting orang tua saya itu tahu mana yang terbaik untuk anaknya. Betul. Dan prinsip saya waktu sekolah itu ketika saya memiliki keinginan, kata guru saya ya, guru PAI, mungkin kalau teman-teman yang sekolah di SMA Dukuh Puntang pasti hafal,
Rahma ya. Ibu Rahma Itu wanita saya, Pak. Iya, pokoknya kuncinya itu katanya mintalah ridho ke orang tuamu. Ketika keinginan pengen terkabul ya udah dekati dulu orang tuamu, karena orang tua itu merupakan perwakilan dari sang kuasa kita. Nah, saya kan ada yang ingin di ini nih set. Soalnya ya tuh Mas, ini karya dari Presenter Kampus nih Mas, sedikit pamer maksudnya. Dipajang di Cocok sini nih, cocok, mantap. Tuh kan. Jangan lupa subscribe nih, Pak. Nah, jangan lupa juga subscribe channelnya Mas Brian nih. Siapa Mas? Iya, jadi saya itu sebenarnya belum lama ngerintis channel YouTube. Channelnya itu Brian Explorer. Brian Explorer. Kayak Dora itu. Jangan salah, itu filosofinya Brian Explorer itu cukup dalam loh. Oh. Jadi emang passionable banget sama diri saya, main ke sana ke sini, bidang apa, bidang ini. Saya cari pengalaman ke sana kemari, ya udah, tukang explore gitu. Explore ini, explore gitu. Terutama mengeksplornya itu mengeksplor perjalanan. Saya dari SMP, dari kecil saya itu hobi di mobil bis. Hobi mobil bis. Iya. Oke. Karena kuliah di Jakarta, orang tua usaha di Jakarta, otomatis kalau liburan ataupun apa ada kesempatan buat pergi ke sana kan. Ya karena sering diajak bolak-balik, saya makin suka dari situ. Sampai sekarang itu tambah matang, makanya Nah, bikin sebelum lanjut ke mobil bis nih Mas, Iya. ya kesukaannya Mas Brian ya kan, karena saya tahu juga channel YouTube-nya Mas Brian juga kan tentang bis-bis terus kan. Iya. Sebelum kita itu karena di sini kita di saya sendiri pengen tahu dulu nih pengalaman Mas Brian saat menjadi mahasiswa UIN. UIN yang bener ya? Iya, UIN Jakarta. UIN Jakarta ya. Pengalaman jadi mahasiswa, Ya. mungkin dari pertama ya dari pas waktu kita PBAK atau OPAK ya. Bahasa dulunya ospek apa itu? Ospek. Yang masa pengenalan intinya. Masa pengenalan. Mungkin hampir sama kayak teman-teman mahasiswa yang kuliah di kampus lain, ya biasalah pengenalan gitu. Kegiatan belajar juga biasa. Prinsip saya yang saya pakai selama SMA, saya pakai lagi ketika belajar. Kita belajar dengan tulus, melakukan sesuatu dengan penuh rasa cinta, rasa enjoy tanpa beban. Itu saya ulangi lagi. Kegiatan proses belajar yang di SMA saya ulangi lagi ketika di kuliah dengan tujuan dan cita-cita yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi, betul. Waktu itu pertama masuk kuliah saya pengen punya cita-cita paling enggak punya nilai IP tertinggi di kelas itu. Di kelas paling. Iya, sebelum masuk kuliah itu. Terus yang lebih panjangnya sampai saya tuh pengen punya IP 4. IP 4. Terus next istilahnya lebih panjang lagi pengen jadi lulusan terbaik di fakultas. Terus yang pasti Nah, sekarang yang sudah tercapai apa aja nih dari tadi yang dibicarakan pengen nilai terbesar di kelas sendiri gitu. Itu tercapai belum gitu kan? Iya, alhamdulillah banget dengan segala keridhaan Allah dan orang tua. Waktu itu semester 1 kalau setahu saya sih kata teman-teman, emang saya itu lumayan, tapi belum yang tertinggi IPK-nya di jurusan manajemen angkatan 2016. Cuma waktu itu kalau nggak salah saya IP semester pertama itu 3,68. Waduh, saya 2. Itu pertama loh. Ya. Ada teman di sebelah saya, ya teman akrab kelompokan, dia dari 7 mata kuliah semester awal itu dia dapat B-nya 1, kalau saya dapat B-nya 2. Jadi dia 3,91, saya 3,68. Ketika itu sama kayak prinsip SMA. Kok dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Betul. Saya makin lagi itu dipakai ya. Iya, itu ibaratkan sebuah motivasi gitu. Jadi saya nganggap teman itu bukan kompetitor, bukan musuh. Kita sama-sama belajar, tapi kenapa dia bisa, saya nggak bisa. Ya, makanya lagi-lagi itu yang dipakai. Iya, oke, pas waktu itu saya semester 2, semester 3 masih sama, ada yang meleset, tapi udah ada istilahnya grafik naik gitu. Waktu itu saya dapat B-nya 1, jadi sekitar 3,89 di semester 4 berarti. Iya, itu semester 2, terus semester 3 ada yang B-nya 1 lagi, sekitar jadinya 3,78 atau berapa, baru di semester 4, 5, 6 sampai 7 saya IP-nya itu 4 per semester. 4. Nah, Mas, dengan IP yang besar segala rupa, di sana kan mungkin banyak juga beasiswa nih. Iya. Ya kan? Nah, Mas Brian sendiri dapat nggak di beasiswa nih? Alhamdulillah saya juga dapat. Jadi gini ya, buat teman-teman nih yang masih SMA, yang mau kuliah, yang ada istilahnya terkendala dalam hal ekonomi, dalam hal finance, keuangan itu, jangan khawatir ketika kalian kuliah itu
berhenti gara-gara keadaan ekonomi. Ekonomi betul. Jadi yang namanya dunia kampus itu jujur banget banyak banget channel-channel yang ngasih link beasiswa, entah itu dari bank nasional swasta ataupun perusahaan-perusahaan yang lain gitu, dari buku-buku gitu, pokoknya banyak banget. Dan saya sendiri ini salah satu keinginan juga dari pertama kuliah, ketika kuliah saya pengen dapat beasiswa. Betul. Waktu itu saya baru ngikut proses beasiswa itu di semester 2. Ya karena mungkin rezekinya di situ. Jadi kan kalau beasiswa itu biasanya kita harus ada SKTM lah, surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Saya kan di Jakarta, nggak mungkin juga kan harus pulang dulu. Jadi saya tuh ada salah satu beasiswa namanya tuh beasiswa peningkatan prestasi akademik. Syaratnya itu cuma ngumpulin transkrip nilai, KRS, sama IP. Terus yang paling biasa surat aktif kuliah, berperilaku baik, itu mah wajar lah ya. Betul. Nggak perlu diurus-urus sampai rumit ataupun apa. Jadi saya cuma ikut itu, sistematikanya cuma di ranking, misalkan kuota 200, yang daftar 500, ya udah berarti 200 orang yang tertinggi gitu kan yang dapat. Dan saya alhamdulillah sampai tahun ketiga itu lolos terus. Berarti 3 tahun berturut-turut yang mendapat Iya. beasiswa. Sebenarnya ya tahun ini tuh nggak tahu diadain apa enggak, tapi setiap kali saya buka website kampus itu tidak ada informasi ada pembukaan. Karena mungkin dengan kondisi yang sekarang. Iya, mungkin kalau misalkan ada, saya karena emang syaratnya masih aktif, selagi masih aktif jadi mahasiswa itu masih boleh ikut, mungkin saya juga ikut lagi. Ya. Ya, alhamdulillah juga 3 tahun berturut-turut mendapatkan beasiswa gitu kan. Nah, ini nih Mas, apa namanya? Hal apa yang memang nggak akan terlupakan dari dunia kampus? Apa ya? Mungkin yang paling nggak terlupakan dalam dunia kampus itu ketika kuliahnya, salah satu halnya itu kalau udah kesiangan. Jarang masuk atau enggak? Mungkin kalau jarang masuk, saya dari pertama belum pernah bolos sama sekali. Masuk terus. Jadi sekesiangan apapun, telat apapun, saya tetap paksain masuk. Ya walaupun ada toleransi ya, maksudnya toleransi dalam hal ini kesiangan itu kesiangan yang wajar, ya telat 5 sampai 10 menit atau yang penting dosen datang itu saya masih boleh masuk. Oke. Gitu, masuk. Biasanya juga ada perjanjian dulu ya sebelum ini ada kontraknya gitu. Kontrak itunya ya. Jadi jujur saya itu emang salah satu kekurangan ya, mungkin setiap orang kan nggak sempurna ya. Salah satunya itu saya kalau udah bangun itu susah. Sama itu yang iya, apalagi ya tahu sendiri karena kuliah ya, kita ngerjain tugas sampai malam, kadang-kadang kalau udah deadline ya, kita harus kerjain buat besok, kadang-kadang kalau udah ketiduran susah bangunnya. Makanya tapi di sisi lain ya saya selalu ibaratkan sedia payung sebelum hujan lah, ibaratkan lebih meminimalisir aja gitu. Tapi mungkin kalau salah satu yang paling yang tidak bisa dilupakan itu ketika udah kesiangan kita buru-buru berangkat. Iya itu. Wah, nggak karuan lah kalau kayak gitu. Iya, jujur itu salah satu momen yang tak akan terlupakan karena di jalan lari-lari, udah di jalan macet, tahu sendiri itu Jakarta. Nah, oke, sebelum lanjut ke part selanjutnya nih Mas, untuk hobi yang Mas Brian ini. Nah, kita akan Mas Brian tolong pesan-pesan untuk adik-adik mahasiswa atau memotivasi adik-adik mahasiswa gitu. Yang pengen masuk kuliah, yang ingin masuk kuliah atau yang memang sudah kuliah juga gitu. Iya, pengen beasiswa gitu. Iya, tadi sekedar sharing aja buat teman-teman yang pengen masuk kuliah. Itu kuncinya satu ya. Yang pertama, niatnya itu niat yang baik. Maksudnya niat baik itu ya udah yang tulus. Kamu kuliah tuh niatnya apa? Kalau mencari ilmu ya udah mencari ilmu. Terus yang kedua, atas apa yang kamu jalani, keputusan apa yang kamu ambil, itu mintalah ridho orang tua kita. Jangan sampai kita melakukan sesuatu itu kayak berseberangan, kayak terpaksa gitu dari orang tua. Itu kuncinya. Terus yang ketiga, jaga sikap, jaga akhlak, jaga perilaku. Betul. Itu yang sekarang memang kurang juga. Iya, terutama kalau sama guru nih, biasanya kalau sama guru, misalkan guru datang telat atau dosen datang telat itu ngasih penjelasan, terus kita ngedumel itu loh. Jujur setiap orang tuh pasti ya ada rasa kurang cocok. Tapi di sisi lain kalau bisa itu diminimalisir ya teman-teman. Betul. Jadi waktu itu saya dikasih saran, masukan gimana kalau misalkan kita sama guru atau sama dosennya itu udah ngedumel, gimana ilmu bisa kita serap kalau emang pikiran kitanya tuh udah ketutup sama yang hal-hal yang kurang seret gitu.
Jadi kita disikap gitu aja. Oke, segitu aja ya. Nah, oke guys, kali ini mungkin obrolan tentang mahasiswanya sudah. Sekarang kita akan masuk tentang hobi nih. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami di Proyektor Kampus dan channel YouTube-nya Mas Brian Explorer. Gitu. Iya. Menurut saya unik gitu. Kenapa sih Mas Brian ini suka banget sama bis? Padahal